gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Ya lengkap, tidak ada korupsi lagi. Satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Ya lengkap, tidak ada korupsi lagi. Satu, pemerintah provinsinya tidak boleh mengintervensi Bank Jabar. Kedua, gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar. Dan saya nggak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah jajaran direksinya harus jujur. Karena kita berkomitmen, saya mengorbankan seluruh apa yang menjadi ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar, maka amanahnya harus dijaga dengan baik. Kang Deddy Mulyadi, yang disebut juga KDM, adalah sosok gubernur yang cerdas. KDM adalah pemimpin ekselen dan ideal bagi masyarakat Jawa Barat karena memiliki visi misi yang jelas. Cara berpikir dan tindakan antusiasmenya berdasar pada perilaku kejujuran, keadilan, disiplin, dan konsistensi. KDM selalu memperjuangkan kebenaran dan tegas terhadap masyarakat yang berperilaku masa bodoh bila menyalahi peraturan. Namun, KDM tetap berendah hati terhadap masyarakatnya. Dedikasinya kepada masyarakat Jawa Barat merupakan tanggung jawab utamanya karena cinta dan respek terhadap mereka. Komunikasi inter dan intrapersonal yang efektif dan produktif dengan masyarakat sangat human yang membuatnya terkenal di Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Metode kepemimpinan KDM harus menjadi contoh bagi gubernur-gubernur lain, terutama bagi gubernur-gubernur yang selalu bersembunyi di balik seragam birokrasi mereka. Salam Bunjeb, Germany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi hari-hari belakangan ini terus mendapat sorotan baik dari masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri, maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Deddy Mulyadi dinilai sebagai pribadi yang tegas, dinilai sebagai pribadi yang jujur, dinilai sebagai pribadi yang disiplin, dinilai sebagai pribadi yang berkonsisten, dan pula dinilai sebagai pribadi yang berdedikasi tinggi. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bagaimana ketegasan dari seorang Deddy Mulyadi, dan hal yang menarik ketika Deddy Mulyadi mengatakan bahwa saya tidak mau dilayani oleh Bank Jabar. Di sini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang Deddy Mulyadi memang benar-benar mewakafkan hidupnya untuk rakyatnya. Seorang Deddy Mulyadi memang benar-benar telah menempatkan dirinya sebagai seorang hamba bagi masyarakat Jawa Barat. Inilah kehebatan yang dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Pemirsa, memang sangat sulit kita menemukan contoh-contoh pemimpin di bangsa ini seperti Deddy Mulyadi. Di mata saya yang bukan masyarakat Jawa Barat, saya menilai bahwa Deddy Mulyadi adalah salah satu pemimpin yang langka di bangsa ini. Pemimpin yang hampir punah.
pemimpin yang sudah sangat kita sulit temukan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang telah memilih Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di wilayah Anda. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat karena pilihan kalian, kami jadinya tahu tentang metode kepemimpinan dari seorang Deddy Mulyadi. Terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat karena kepercayaan kalian untuk memilih Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Kami masyarakat Indonesia jadinya bisa belajar banyak tentang metode kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi kepada kami semua. Hal-hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi adalah hal-hal positif yang bisa mengedukasi kami, yang bisa menyadarkan kami, yang bisa mengetuk pintu hati kami, bahwa menjadi seorang pemimpin benar-benar harus mampu untuk mewakafkan dirinya, harus mampu untuk mewakafkan hidupnya untuk rakyatnya, dan yang paling penting, bahwa seorang pemimpin harus berdedikasi tinggi terhadap rakyatnya. Pemirsa, berikut ini ada cuplikan-cuplikan video menarik di mana seorang Deddy Mulyadi pada akhirnya mengangkat yang namanya Tom Lembong dan Helmi Yahya untuk menjadi dirut di Bank Jabar ini. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Tadi saya sudah kenalin jajaran komisaris utama dan komisaris. Hari ini saya kenalin jajaran direktur utama dan direktur di Bank Jabar, tetapi mereka harus mengikuti proses fit and proper test dulu yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tapi kita berdoa mudah-mudahan lulus seleksi. Karena mereka adalah orang-orang yang saya percaya dan sudah siap mengorbankan seluruh ego kesenangan pribadinya demi kebesaran Bank Jabar, ya kan? Nah, ini direktur utama Pak Yusuf. Pak Yusuf, kenalin lagi para direkturnya. Sampurasun. Nah, Selamat sore. nah, udah. Saya Yusuf Sa'aduddin, pilihan Pagub, direktur utama. Kan Bank BJB. pilihan seluruh pemegang saham. Oh, Pak. iya. Udah situ, siapa lagi direkturnya? Saya Hana Dartiwan, saya Direktur Keuangan. Oke, laki-laki kan? Istrinya Hani. Ah, oke, terus siapa lagi? Mulyana Pak, direktur korporasi dan UMKM. Ah, terus siapa lagi? Saya Nunung Suhartini, Kepangkeun, Direktur Konsumer dan Pemerintahan. Oke, siapa lagi? Joko Hartono Karisma, Direktur Kepatuhan. Ya, ini Bang Jab. Iya, ini Mas Joko ini sebenarnya sudah lama kerja di Bank Jabar, harusnya jadi Jaka. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan ya yang ini akan menjadi representasi dari keinginan para pemegang saham dan pelanggan atau customer gitu kan, atau konsumen dari Bank Jabar. Yang pertama, Bapak bersedia nggak menurunkan biaya operasional dari 90% menjadi 50%? Siap. Bersedia ya? Siap. Oke. Bapak bersedia nggak memberhentikan para pegawai yang tidak produktif yang membebani perusahaan? Siap. Sedia. Bapak bersedia merestrukturisasi jumlah jabatan menjadi sedikit? Siap. Oke. Bapak bersedia tidak untuk merestrukturisasi jumlah kantor yang tidak efektif menjadi kantor yang efektif? Siap. Bapak bersedia nggak melawan tekanan politik manakala ada orang ingin mengajukan pinjaman ke Bank Jabar dengan tujuan negatif yang berakibat pada kerugian Bank Jabar, dan orang itu mengancam pada Bapak untuk diberhentikan apabila tidak mengikuti? Siap. Pilih mana? Pilih mengikuti keinginan orang untuk kredit besar tapi bermasalah, pilih diberhentikan. Diberhentikan. Kalau saya pilih tidak diberhentikan dan pilih kreditur yang baik. Iya, pokoknya percaya ini jajaran direksi ini saya pilih berdasarkan profesionalisme, tidak ada kepentingan apapun. Dan ini semua saya persembahkan bagian dari reformasi birokrasi dan sikap independensi dalam menjaga kestabilan
rupiah dan kestabilan ekonomi di Jawa Barat. Semangat untuk Bank Jabar Istimewa, Bank Jabar Banten. Salam untuk seluruh rakyat Jabar Banten dan seluruh rakyat Indonesia. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Ya, mangga komisaris utama. Nggak ada yang tahu kalau Wowik, nggak ada yang tahu. Wowik apa? Wowik Prasantio. Padahal Bosman Mardigu yang saya tahu. Ada Bang Helmi Yahya, terus ada Pak Herman, ada Pak Tomsi, ya kan? Pokoknya semuanya insya Allah saya bersikap. Ini ada Pak, ini senior saya banget, Pak Tomsi. Pokoknya untuk perbankan ini walaupun saya politisi sejak kecil, saya bersikap profesional, independen. Saya lebih mementingkan kepentingan seluruh pemegang saham dan rakyat Jabar Banten serta rakyat Indonesia dibanding kepentingan pribadi politik saya. Ini adalah semangat baru, bersikap profesional untuk kemajuan Indonesia. Jawa Barat istimewa, Banten maju. Well, berudak. Ada yang menarik dalam cuplikan video yang terakhir tadi, di mana di situ kita melihat ada Helmi Yahya dan juga Bosman yang menjadi komisaris dan wakil komisaris. Tentunya ada hal-hal yang pastinya akan terbesit di dalam benak kita. Kita kenal Helmi Yahya dan Bosman ini adalah pengusaha yang sukses. Adalah orang-orang yang bergelut di dunia bisnis. Orang-orang yang bergelut dalam dunia pengusaha di mana mereka benar-benar sudah paham. Apakah ada yang curiga? Mari, saya ingin mempersembahkan satu jawaban. Kenapa pada akhirnya Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini memilih komisaris dan komisaris utamanya adalah Helmi Yahya dan Bosman ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Deddy Mulyadi menunjuk Bosman Mardigu atau Mardiwowi dan Helmi Yahya sebagai komisaris Bank BJB. Ada 3 hal yang harus gue sampaikan tentang penunjukan ini. Pertama, gue akuin Deddy Mulyadi salah satu pemimpin yang jago banget bermain opini publik dan opini media. Deddy Mulyadi ini pintar membuat sesuatu yang bisa dibicarakan oleh publik dan kemudian dilihat positif juga oleh media. Cara mengontrol opini publik ini salah satu yang harus dimiliki oleh gubernur-gubernur lain. Karena sebagai pemimpin atau gubernur bukan hanya tentang menjalankan tugas sebagai gubernur, tapi juga bagaimana bisa mengontrol opini publik dan menjaga kepuasan publik. Kedua, sudah sangat jelas ini merupakan langkah politik yang sangat bagus dari Deddy Mulyadi. Ketika semua mata tertuju pada korupsi Bank BJB dan keterlibatan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi mengangkat Helmi Yahya dan Bosman Mardigu yang terkenal sebagai pebisnis yang berani dan out of the box. Apa tanda dari strategi politik ini? Tandanya adalah Deddy Mulyadi ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia akan melakukan pembaharuan di Bank BJB dan melawan perilaku korup mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketiga, menurut gue dengan strategi brilian ini, Bank BJB akan mendapat media coverage yang sangat banyak dan pastinya bisa kembali meraup kepercayaan publik. Itulah alasan kenapa pada akhirnya Deddy Mulyadi memilih Bosman Mardigu dan Helmi Yahya untuk menjadi komisaris di Bank Jabar ini. Apakah pemirsa punya pemikiran yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Saya pasti akan mencari tahunya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain yang tidak pernah kalah serunya untuk memuji keberanian dari Deddy Mulyadi. Inilah cuplikan videonya.
Kalau ngomongin kepala daerah nih, yang paling terkenal sekarang itu Deddy Mulyadi. Yes, KDM ini exposure-nya gila-gilaan. Ya, KDM ini kan sosmednya pun banyak followersnya. Ditambah lagi sekarang isu-isu yang dia makan tuh ya mantap-mantap. Isu pungli, isu kemarin di Sub tuh. Ada lagi isu terbaru Lucky Hakim nih. Lucky Hakim baru berangkat ke Jepang, ditegur sama dia. Wah, ramai di mana-mana. Cara pencitraan politik KDM ini mantap dan sangat luar biasa eksplosif gitu loh. Ini mengingatkan gue kepada gaya main citra politik Jokowi zaman dulu. Jokowi itu kan zaman dulunya suka nggak suka nih ya, suka nggak suka kita harus akui Jokowi itu jago dalam hal pencitraan politik, makanya banyak orang demen sama dia. Dan KDM ini juga nggak kalah menurut gua, top juga gaya mainnya. Ya kemarin kan tiba-tiba negor Lucky Hakim tuh di TikTok pribadinya, kan kita mikir kayak waduh ini seriusan nih, kok negornya lewat TikTok sih? Ya terlepas dari benar atau enggak secara etis gitu ya negor lewat TikTok, tapi memang peraturannya kepala daerah itu nggak bisa sembarangan pergi ke Jepang, ya pergi ke Singapura juga nggak boleh sembarangan, harus izin dulu meskipun tanggal merah ya itu ada peraturannya itu. Wah, tapi kan itu uang pribadi Lucky Hakim, dia kan bukan pakai uang negara. Ya bener, uangnya halal alhamdulillah, tapi kan tetap peraturannya mesti izin dulu. Ya KDM ini emang sejak dulu ya kalau ngomongin pencitraan memang dia jago dari dulu lah. Dulu kan suka ngelabrak anggota DPRD tuh yang lagi main catur di kantor DPRD, itu lucu tuh. Parah ini anggota DPRD nih, pengawasannya catur. Bapak DPRD catur tuh, lihat tuh anggota DPRD kabupaten tuh, oh catur. Aduh, dia jago tuh mengemas kontennya. Menurut gue bahkan lebih jago dibanding Jokowi ya. Jadi sebenarnya nggak heran kalau misalnya 2034 tiba-tiba Gerindra nyapresin Deddy Mulyadi, ya nggak heran. Cuman kalau dibilang apakah nanti gue pribadi mau nyoblos KDM 2034 misalnya dia nyapres, ya belum tahu sih. Tapi ya gue harap pencitraannya ini emang selaras dengan kinerjanya gitu ya. Ya jangan pencitraan doang lah. Kita kan pengennya pencitraan bagus, kinerja juga oke. Kalau ngomongin soal pemberantasan pungli di Jawa Barat nih ya, menurut gue emang cukup ada perubahan kelihatan tuh. Kenapa? Karena sejak 2 minggu terakhir nih ya, penjualan parfum gue nih si Vice City itu ke daerah Jawa Barat meningkat tuh pesanannya. Ya gue pikir apakah jangan-jangan yang tadinya uang pada kepake buat pungli sekarang bisa dipakai buat beli parfum, beli skincare, kan lumayan. Si Vice City gue jadi banyak pesanannya ke Jawa Barat. Bener, ke Bandung, kemana tuh, Kerawang. Mantep nih, jangan-jangan gara-gara efek pemberantasan pungli. Ini kan berarti berantas pungli maka ekonomi kita akan membaik gitu. Bang, kalau gubernur lu gimana tuh Bang si Pramono? Kok belum ngomongin soal pungli? Oh tenang, kalau Pram itu kan tipikalnya yang emang diem-diem baik. Tapi info ordalnya ini slow. Tunggu waktunya lah. Sekarang masih dalam tahap negosiasi dengan para pengelola di Tanah Abang, di Blok M. Slow, baru juga berapa bulan. Pelan-pelan aja. Slow. Banyak yang membahas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah suatu pencitraan. Salah total kalian semua. Ya, kalian hanya iri. Ya, yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi melakukan semua untuk pencitraan itu buktinya anggaran media di Provinsi Jawa Barat dia turunin dari 49 miliar cuma 3 miliar. Itu kan anggaran itu kan buat pencitraan doang sebenarnya. Jadi tidak ada pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu real karena beliau mencintai rakyat Jawa Barat. Setuju nggak? Pasti setuju kan? Karena memang beliau mencintai warga Jawa Barat dan mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saudara-saudaraku. Kita tetap dukung Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hebat itu. Kenapa sih kalau lihat konten-konten dari Pak Deddy Mulyadi, tidak terasa air mata saya itu pasti jatuh menetes di pipi. Apa ada yang seperti saya? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Ada banyak sekali informasi dan ada banyak sekali gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Terkadang saya yang bukan warga masyarakat Jawa Barat benar-benar iri, benar-benar menginginkan bahwa pemimpin saya bisa seperti itu. Tapi apalah daya, kita harus memahami bahwa karakter kepemimpinan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Deddy Mulyadi dengan metode kepemimpinan yang dia kuasai, dengan gaya kepemimpinan yang dia tunjukkan, pada akhirnya akan selalu disenangin oleh rakyatnya. Pada akhirnya akan selalu dipuja-puji oleh rakyatnya. Dipuja-puji karena keberpihakan dalam pengambilan keputusan yang selalu saja menguntungkan rakyat. Terkadang
kita merasa sakit hati ketika melihat pemimpin kita lebih banyak duduk manis dalam ruangan ber-AC, lebih banyak sibuk hal-hal yang administratif, padahal hal-hal teknis di lapangan ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Tetapi mau bagaimana lagi? Saya hanya mau katakan bahwa setiap orang punya karakter kepemimpinan yang berbeda-beda. Terkadang saya berharap bahwa setiap pemimpin yang ada di bangsa ini bisa belajar antara satu dengan yang lain. Bisa melihat antara provinsi yang satu dan provinsi yang lain. Yang namanya demi kebaikan dan demi kemajuan. Apa susahnya sih kita harus belajar? Apa susahnya sih kita coba meniru? Pemirsa, cuplikan-cuplikan video yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi maupun oleh netizen dalam cuplikan video tadi, sesungguhnya ada banyak hal yang bisa menginspirasi kita. Hal yang paling saya kagumi dalam cuplikan video tadi di mana seorang Deddy Mulyadi mau menunjukkan sikap transparansinya kepada masyarakat Jawa Barat. Segala kegiatan yang beliau lakukan, segala keputusan dan segala kebijakan yang beliau lakukan setiap hari selalu diupload ke media sosialnya, sehingga disimak oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia dan dunia sekalipun. Disinilah bagi sebagian orang melihat bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan. Tetapi bagi saya secara pribadi, hal-hal yang ditunjukkan oleh Deddy Mulyadi adalah transparansi, di mana beliau benar-benar paham bahwa hari ini kita hidup di era digital dan hari ini kita hidup di era media sosial. Begitulah kira-kira komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.